Makan malam. Suatu malam, ketika aku dan ibuku sedang makan malam, aku yang merasa penasaran pun lantas bertanya kepada ibuku tentang alasan kenapa kakek dan nenek meninggal begitu sangat cepat. Ibuku pun lalu menjawab bahwa kakek dan nenek meninggal karena mereka sudah tua. Lalu, aku pun bertanya kepada ibuku lagi tentang alasan kenapa tante juga meninggal, padahal ia masih sangat muda. Ibuku pun lantas menjawab bahwa tante meninggal adalah karena ia orang yang sangat menyebalkan. Dan karena masih penasaran, aku pun lantas bertanya sekali lagi tentang alasan kenapa ayah juga ikut meninggal, padahal ia adalah orang yang sangat baik. Lalu dengan nada yang marah, ibuku pun lantas menyuruhku untuk diam, karena katanya ia sudah sangat lelah ketika ia berusaha untuk menyarikanku sebuah makanan. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, seluruh keluarganya telah dibunuh oleh ibunya, hanya untuk dijadikan sebuah makanan agar mereka dapat bertahan hidup. Suara panggilan. Malam itu, saat aku sedang berada di kamar tidurku, tiba-tiba aku mendengar suara ibu yang memanggilku dari arah dapur. Sehingga, aku pun langsung pergi menuruni tangga untuk menemui ibuku yang sedang memanggilku. Namun setelah aku berada di lantai bawah, tiba-tiba pintu lemari yang berada di seberang pun mulai terbuka. Yang kemudian, muncul sebuah tangan yang langsung menarikku untuk masuk ke dalam. Dan ternyata, yang menarikku masuk adalah ibuku sendiri. Lalu, tiba-tiba ibu pun mulai berbisik kepadaku dengan mengatakan untuk jangan pergi ke dapur, sebab ia juga telah mendengarnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, yang memanggil bukanlah ibunya, melainkan sosok lain yang sedang menyerupai ibu dari anak tersebut. Seorang astronot. Dahulu, ada sebuah roket yang tiba-tiba meledak saat mereka sedang melakukan uji coba di luar angkasa. Dan karena kejadian itu, seorang astronot yang berada di dekatnya pun menjadi korban. Yang dimana ia terpental sampai kejauhan 10.000 km hingga menuju ke planet Neptunus. Si astronot yang sudah pasrah tentang apa yang akan terjadi padanya, dirinya pun lantas hanya bisa berdoa dan terus berdoa. Hingga beberapa hari kemudian, doanya pun mulai terkabul. Yang mana saat ia berusaha untuk bernafas dengan sisa oksigen yang ada di bajunya, dirinya pun akhirnya berhasil ditemukan oleh tim dari astronot lain. Dan setelah berada di bumi, ia pun menjadi benar-benar bingung, sebab semua rekannya yang ada di gedung astronomi kini tak ada yang ia kenal. Dan yang makin membuatnya bingung adalah kabar tentang anak dan istrinya yang sudah meninggal, padahal hanya ditinggal beberapa hari saja di luar angkasa. Bahkan, kini ada seorang anak kecil yang datang dan mengaku sebagai cucunya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kemungkinan besar, satu hari di luar angkasa sama dengan beberapa tahun di bumi. Alasannya adalah karena setiap planet memiliki perbedaan rotasi dan revolusi, sehingga membuat adanya perbedaan antara jarak dan waktu. Sahabat setia. Beberapa hari ini, aku menjadi anak yang sangat pendiam di sekolah. Setelah aku mengetahui kalau sahabatku yang bernama Carla telah meninggal. Dan setiap harinya, aku pun hanya murung di bangku paling pojok di belakang kelas. Bahkan saat waktu istirahat pun, aku juga tidak ada niatan untuk pergi ke kantin. Sehingga, salah satu dari temanku yang bernama Tony pun mulai menghampiriku dan mulai bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Aku pun lantas menjawab kalau aku sedang teringat pada Carla yang telah meninggal. Lalu, tiba-tiba Tony pun mengatakan sesuatu yang membuat sangat terkejut, yang mana dirinya berkata kalau sebenarnya Carla tidaklah meninggal,
melainkan sedang berlibur ke rumah neneknya yang ada di desa. Mendengar perkataannya, aku pun lantas bertanya tentang dari mana ia bisa tahu tentang keberadaannya. Karena setauku, Carla adalah tipe orang yang sangat tertutup. Seketika itu, Tony pun langsung menjadi gugup setelah mendengar pertanyaanku tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, Carla memang telah meninggal dan yang membunuhnya adalah si Tony. Namun karena si Tony tidak tahu tentang kepribadian dari Carla, jadi kebohongan yang ia lontarkan pun akhirnya terbongkar. Sebuah benang putih. Dahulu, ada seorang gadis kecil yang selalu merengek pada orang tuanya agar bisa diberi izin untuk menindik telinganya. Sebenarnya, dari awal orang tuanya tak pernah mengizinkannya. Namun karena si anak terus merengek, mereka pun pada akhirnya memberikan izin. Dengan memberikan sejumlah uang, mereka pun lalu menyuruhnya untuk segera menindik. Namun ternyata, gadis kecil tersebut memiliki pemikiran yang lain, yang dimana ia berpikir untuk menindik telinganya sendiri dengan bantuan sahabatnya. Dengan sebuah jarum yang sudah dipanaskan, sahabatnya pun lalu menusukkannya ke telinga gadis kecil tersebut. Dan meski merasa kesakitan, gadis kecil itu pun cukup puas setelah ia melihat hasilnya. Namun keesokan harinya, tiba-tiba telinga gadis kecil itu pun terlihat meradang. Serta terlihat pula seutas benang putih yang sudah menjulur dari lubang yang ia buat. Dan karena merasa tak nyaman, gadis kecil itu pun lalu memotongnya dengan sebuah gunting. Dan seketika itu, tiba-tiba pandangannya pun langsung menjadi gelap. Sehingga ia pun langsung berteriak histeris sembari memanggil kedua orang tuanya. Mengetahui ada yang tak beres dengan anaknya, kedua orang tuanya pun lalu membawanya kepada seorang dokter. Dan setelah si anak mulai menceritakan tentang kejadiannya ke dokter, si dokter pun lalu mengatakan bahwa sepertinya si anak akan mengalami kebutaan untuk seumur hidupnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? No. Sebenarnya, alasan gadis tersebut menjadi buta adalah karena benang putih yang ia potong merupakan urat saraf dari matanya. Sebuah kertas kosong. Waktu itu, di kelasku ada seorang anak yang bisa dibilang sangat dulun, sebab ia tak pernah bergaul, sehingga ia tak memiliki seorang teman sama sekali. Hingga di akhir semester, ia berencana untuk pindah sekolah karena ayahnya akan dipindah tugaskan untuk bekerja di luar kota. Namun tanpa diduga, ternyata semua teman sekelasku mengadakan sebuah pesta perpisahan untuk dirinya, yang mana setiap anak memberikan masing-masing sebuah kertas kosong kepadanya. Sehingga anak itu pun langsung menangis ketika ia mengetahui hal tersebut. Melihat itu, aku pun ikut senang karena mengetahui kalau semua temanku ternyata sungguh baik. Apakah ada sesuatu yang janggal? Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban pada riddle yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.